wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang kita buka di pagi hari yang berbahagia ini. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang sangat ditakuti oleh para sahabat itu firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut yaitu adalah hari kebangkitan, hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab, yang pada hari tersebut seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard ila man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tatkala sangkakala ditiupkan, maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan meninggal kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit dari kuburan mereka dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan menemukan atau bertemu dengan hari tersebut, hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan. Dan tatkala itu merupakan hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat dahsyat sebagaimana Allah gambarkan dalam banyak surat, ya, hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya, maka tatkala itu manusia kemudian bingung dan berkata, malaha, apa yang terjadi dengan bumi tatkala itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, idzas samaa'u fatarat, tatkala langit terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan menjadi lautan api, wa idzal quburu bu'thirat, tatkala kuburan-kuburan kemudian dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang dahsyatnya tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka seorang akan lari dari saudaranya. Tatkala hari yang sangat dahsyat tersebut, hari yang sangat menegangkan, maka seorang akan lupa dari orang yang paling dia cintai. Dia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi. Ibunya akan dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Ayahnya akan dia tinggalkan, tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai pun tidak akan dia pedulikan. Bahkan anak-anaknya yang dia bekerja keras, membanting tulang, memerahkan keringat demi untuk menyenangkan buah hatinya, maka pada hari tersebut dia tidak akan peduli dengan anak-anaknya. Ada apa gerangan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah mengatakan, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing dari mereka pada saat itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kenapa mereka sibuk? Karena mereka tahu bahwasanya mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Tatkala tiba malapetaka yang besar, yaitu hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka setiap manusia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Seluruh harta haram yang pernah dia makan akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Seluruh pandangan haram yang pernah dia lihat, ya, akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Seluruh cacian makian yang pernah dia lontarkan, penghinaan, seluruhnya akan dia ingat pada hari tersebut. Bagaimana seorang kemudian tidak sibuk dengan urusannya, sementara pada hari tersebut seluruh kejahatan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut, hari yang sangat mengerikan di mana Allah Subhanahu wa taala
menurunkan matahari sampai jarak 1 mil, sehingga manusia pun mencucurkan keringat pada hari tersebut yang sangat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, kalian akan menyaksikannya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang ibu yang sedang menetes anaknya akan meninggalkan anaknya, tidak dia pedulikan. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan seorang wanita yang dalam keadaan hamil akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat orang-orang berjalan dengan seakan-akan mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, akan tapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, mereka dalam berjalan demikian karena azab Allah yang sangat kuat dan sangat keras. Oleh karenanya pada hari tersebut orang-orang kafir dalam keadaan sangat takut. Allah menggambarkan bagaimana rasa ketakutan yang dialami oleh orang-orang kafir karena mereka tahu mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Sungguhnya kami menunda mengazab orang-orang kafir sampai pada hari di mana mata-mata mereka akan terbelalak. Mereka dibangkitkan dalam keadaan mata mereka terbelalak melihat ke atas, la yartaddu ilaihi tarfuhum, sama sekali mata mereka tidak berkedip. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa afidatuhum hawa, tatkala itu jantung-jantung mereka, dada-dada mereka kosong. Kata para ulama bahwasanya dada mereka kosong dari jantung mereka. Kenapa? Karena mereka saking sangat takutnya sehingga jantung mereka naik ke kerongkongan, dada mereka pun kosong, yang menggambarkan rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Allah mengatakan, yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak beruban. Itulah hari kiamat, hari yang akan kita temui hari tersebut, hari yang sangat ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dalam persidangan, dan yang mengadakan persidangan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Maka tatkala itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Maka pada hari tersebut kami akan mengeluarkan sebuah kitab catatan amal, dan kami berikan pada setiap orang, yalqahu mansyura, dan dia akan mendapatkan kitab catatan amalnya sudah terbuka. Tidak butuh dia untuk membukanya, tapi sudah terbuka di hadapan dia. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatan amalmu, cukup engkau yang akan menjadi saksi, engkau yang akan menghisap sendiri. Maka pada hari tersebut akan dibukakan catatan amal perbuatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyidang kita dengan sangat detail. Para ulama menyebutkan bahwasanya proses persidangan ada 2 proses. Proses pertama disebut dengan ard, dan proses kedua yang disebut dengan hisab. Adapun disebut dengan ard yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang masuk surga, yang diberi catatan amal, menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang disebut dengan ard, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka catatan amalnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kemudian Allah akan maafkan dosa-dosa tersebut. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercatat dalam catatan amal tersebut. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, bukankah engkau telah melakukan demikian pada hari ini di tempat ini? Maka si fulan tersebut mengatakan, a'rifu rabbi. Dia mengatakan, saya tahu ya Allah. Terus Allah ingatkan lagi, bukankah pada saat ini kau pernah demikian? Terus dia menjawab, a'rifu rabbi, saya tahu ya Allah. Dalam keadaan sangat malu, dia ingin segera dihentikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosanya satu persatu, dan ini merupakan perkara yang sangat memalukan tatkala seorang diingatkan oleh dosa-dosanya, dan yang mengingatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita diungkap kesalahan-kesalahan kita di hadapan orang besar, di hadapan bupati, di hadapan gubernur, di hadapan presiden,
Diungkap satu persatu, disebutkan jenis-jenis kesalahan tersebut secara detail. Di tempat ini kau lakukan demikian, maka itu merupakan perkara yang sangat memalukan bagi kita. Bagaimana lagi jika yang mengungkapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sang hamba tatkala itu mengatakan a'rifu rabbi, saya tahu Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosanya, masukkan dia ke dalam surga, ya. Ini hisab yang ringan yang diberikan kepada orang-orang Subhanahu wa taala yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, yang dia bergembira dengan tatkala dia menerima catatan amalnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia pun mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Lihatlah ini catatan amalku. Dia senang, dia gembira, dia tunjukkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dulu yakin bahwasanya saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beramal saleh, beramal dengan sebaik-baiknya, ya. Dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Saya dulu yakin bahwasanya saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sebagian orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail juga sebagaimana tadi saya sebutkan, dan satu persatu amal kebajikan yang pernah dia lakukan akan diingatkan, demikian pula amal kemaksiatan yang pernah dia lakukan akan diingatkan. Ketahuilah Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Di antaranya, ya, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, apakah kita lakukan dengan baik, ya. Apakah salat 5 waktu kita kerjakan dengan baik? Kewajiban kita terhadap istri kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita terhadap anak-anak kita, apakah kita sudah mendidik mereka? Apakah kita sudah mendidik mereka dengan baik, ataukah kita memberikan apa yang mereka kehendaki sehingga akhirnya mereka pun, ya, bergelimang dengan kemaksiatan? Kita akan dihisab pada hari tersebut. Seluruh maksiat yang pernah kita lakukan pun akan dihisab. Pandangan mata, lirikan mata akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan Allah mengetahui isi hati manusia. Apa yang pernah kita ucapkan, seluruh lafal yang pernah kita ucapkan akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafal pun yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Seluruh pendengaran haram yang pernah kita dengarkan akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, tidak ada pun satu pun kemaksiatan yang tersisa kecuali akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah As-Sami'ul Basir. Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan malaikat untuk mencatat seluruh amalan perbuatan kita. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa lari dari sidang Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Maha melihat, Maha mengetahui, sementara malaikat mencatat seluruh amalan kita, sementara catatan amal kemaksiatan kita pun telah terhidangkan, terbuka di hadapan kita, sementara kulit-kulit kita menjadi saksi, kaki-kaki kita menjadi saksi, tangan-tangan kita menjadi saksi. Wa yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut mereka, kemudian tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Hari di mana tatkala orang-orang kafir mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi atas maksiat yang kami lakukan? Kulit-kulit berkata, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah telah menjadikan kami berbicara. Bahkan bumi yang kita pijak tempat kita bermaksiat juga akan menjadi saksi. Oleh karenanya, pada hari tersebut kita tidak akan bisa lari dari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan yang pernah kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh benar-benar kalian akan ditanya dari kenikmatan yang kalian rasakan. Setiap hamba, setiap orang akan ditanya dengan 2 pertanyaan tentang harta yang dia peroleh. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia peroleh harta tersebut? Secara detail,
Setiap 1.000 rupiah yang kita peroleh akan ditanya oleh Allah. Min aina iktasabahu, dari mana kau dapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqahu, kemudian kemana engkau habiskan harta tersebut? Seorang terkadang tidak bisa lolos dari pertanyaan pertama. Tatkala harta yang dia peroleh dari harta haram, dari menzalimi orang lain, dari melakukan riba, dari hasil korupsi, dari hasil macam-macam perkara-perkara yang haram, itu semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat secara detail. Dan hendaknya setiap kita mempersiapkan jawaban atas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang binasa akibat pertanyaan yang pertama, akibat harta haram yang dia rasakan, yang dia dapatkan. Kalaupun seorang hamba lolos dari pertanyaan pertama, maka dia akan terkena pertanyaan kedua. Wa fima anfaqah, kemana dia habiskan harta tersebut? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Apakah dia habiskan uangnya untuk berfoya-foya, untuk perkara dunia, untuk bermaksiat, ataukah dia habiskan uangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Bapak-bapak dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita tatkala kita bertemu dengan hari tersebut, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita renungkan hari tersebut, kita tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang bisa kita lakukan sekarang untuk meringankan beban kita di akhirat kelak, kita banyak beristighfar, banyak bertobat. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum maut menjemput ajal kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya banyak istighfar, karena dia sering beristighfar, sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.